Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhul arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang saya sayangi, Bapak Ibu semuanya yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, di kesempatan siang kali ini kita akan berbicara mengenal sosok yang terbaik juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khususnya di bulan Ramadan ini, bagaimana beliau berkhalwat, berdua-duaan antara diri beliau dengan Sang Pencipta alam jagat raya ini. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui adalah Nabi, adalah manusia yang paling mengenal Allah. Nggak ada selain dari makhluk ini yang lebih kenal dibandingkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna merealisasikan hak-haknya Allah Rabbul Alamin, sehingga beliau mencapai derajat yang paling tertinggi. Dari sekian banyaknya manusia, kemarin kita sudah singgung, nggak ada manusia yang mencapai puncaknya penghambaan kepada Allah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat langsung oleh Allah, menghadap Allah untuk menjemput perintah salat sekaligus estafet perintah-perintah yang lainnya, termasuk ibadah puasa. Nabi-nabi yang lain enggak seperti itu. Luar biasa akan tingginya kedudukan Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga beliau diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam salatnya, dan itu didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa gerangan? Yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala an, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi aziru ka azir roha minal buka. Aku melihat Nabi SAW sedang bermunajat, bersimpuh, sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Itu sahabat yang melihat Nabi begitu. Fi sadrihi, ternyata di dalam dada Nabi SAW itu ada ya seperti orang-orang menangis. Ya gimana ya, orang-orang menangis, ada dadanya gimana? Ada terisak-isak seperti itu ya. Kalau dalam hadis disebutkan ya azir ka azir roha, seperti penggilingan orang yang sedang menumbuk, ya sedang menumbuk padi atau menumbuk apa lagi yang ditumbuk, apa saja biasanya, kopi dan seterusnya, apa saja yang ditumbuk. Itu yang didengar oleh sahabat Nabi seperti itu. Nabi lagi sholat, terdengar suara tangisan, rintihan tangisan. Ya, maka para ulama menjelaskan hadis ini tangisan yang bukan seperti tangisan pada biasanya. Ini tangisan yang menunjukkan sangat takutnya Nabi SAW kepada Allah. Luar biasa, ajib. Padahal dikabarkan oleh Allah, ya Muhammad, dosamu yang telah kemarin itu dan yang akan datang ini, ya, itu sudah diampuni oleh Allah. Tazkiyah dari Allah, pemberitaan dari Allah. Buat apa lagi engkau nangis? Buat apa lagi engkau takut? Luar biasa, ajib. Maka dikatakan Nabi SAW, afala akuna abdan syakur. Ya, apakah tidak pantas saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini menunjukkan kerendahan diri Nabi SAW. Beliau tidak ujub, tidak sombong. Meskipun, oh ini saya loh,
Saya ini orang paling kenal Allah. Saya sudah diampuni oleh Allah dosanya dan telah berlalu. Iya. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dalam riwayat lain juga disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Beliau mengatakan bi ajabi syai'in ra'athu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma kanatil lailatu min al-layali qala ya Aisyah zarini ata'abbudu li rabbi. Jadi Ummul Mukminin Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat takjub, kaget, menunjukkan keheranan. Pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, istriku, sayangku, tolong hari ini tinggalkan saya. Saya ingin berkhalwat dengan Allah. Saya ingin beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya, engkau punya istri, tolonglah saya jangan diganggu dulu. Sederhananya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta pertolongan. Minta pengertian, minta pengertian. Saya ingin berkhalwat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian qultu wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu masarrak. Ya Rasulullah, demi Allah. Demi Allah. Jadi orang kalau bersumpah, Bapak sekalian, menunjukkan setelah sesuatu yang sumpah itu sesuatu perkara yang agung. Apa yang dijawab oleh Aisyah, istri beliau tadi? Ya Rasul, saya tidak menginginkan yang lain kecuali saya cinta kepadamu dan saya ingin dekat bersamamu. Saya ingin selalu hadir di sisimu. Bagaimanapun keadaanmu, saya ingin mendapati engkau selalu. Luar biasa. Saya ingin mendampingi, bahasa kitanya, saya hidup semati, begitu kan? Luar biasa. Wa uhibbu masyar, dan saya menginginkan apa yang engkau inginkan. Artinya kalau Rasulullah SAW senang ingin ditinggalkan, ya Aisyah akan nurut. Ya, Aisyah akan menuruti. Qalat faqama fatahhar thumma qama yusalli. Kemudian Nabi SAW bersuci, berwudu, kemudian beliau salat. Falaqalan falam yazal yabki hatta bal hijrahu. Masya Allah. Nabi senantiasa menangis sampai di dalam posisi dalam keadaan sholat, ya. Nabi SAW senantiasa menangis sampai membasahi posisi tempat duduk beliau. Summa baka falam yazal yabki hatta ballihyatahu. Beliau senantiasa terus menangis sampai jenggot beliau basah. Jenggot Nabi SAW basah karena tangisan. Ini tangisannya dahsyat, ikhwan. Bukan tangisan cecaan itu, ya. Bukan tangisan seperti kita, tapi Masya Allah, jenggot beliau saja basah karena tangisan beliau. Summa baka falam yazal yabki hatta bal'ar. Ya, hatta bal'ar. Demikian pula Nabi SAW senantiasa menangis sampai tanah. Kalau kita mungkin keramik, karena dalam Nabi SAW masjid Nabi itu tidak dikeramik. Ya, keramik kenapa nggak pakai keramik? Kalau ada keramik zaman Nabi, mesti Nabi pakai keramik. Kalau ada semen zaman Nabi, pasti Nabi SAW pakai semen. Oh, penemuan waktu itu belum ditemukan, sehingga basahnya ya tempat sujud Nabi SAW karena tangisan beliau. Wajah Bilal yu'zinuhu bis salati. Datanglah Bilal bin Rabah, seorang muazin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengumandangkan azan. Berarti Nabi SAW salatnya apa tadi? Salat sunnah. Ya, salat sunnah. Datang Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, pertanda masuknya waktu salat. Falamma ra'ahu yabki. Orang menangis itu pasti ada, terlihat dari wajahnya, dari matanya. Ini orangnya baru nangis nih. Kelihatan orang nangis atau tidak. Kelihatan orang yang benar-benar nangis atau tidak. Maka kelihatan seperti itu Bilal, ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengabarkan terhadap dirimu, Allah akan ampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ajib, luar biasa. Apa komentar Nabi SAW? Afala akuna abdan syakur. Ya Bilal,
Meskipun saya dapatkan seperti itu, apakah tidak pantas, apakah tidak layak saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan Nabi SAW, laqad nazalat alayya lailata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Demi Allah wahai Bilal, semalam atau malam tadi Allah telah mengirimkan suatu ayat kepada saya. Sekiranya seseorang tidak membaca ayat itu, tidak merenungi ayat itu, maka akan terjadi kegoncangan. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda adanya Allah di situ. Sehingga mereka dengan adanya tersebut, orang-orang yang berpikir, yang cerdas, bisa merenungi ayat tersebut. Jadi Allah katakan liulil albab, orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, yang cerdas. Siapapun yang memiliki akal yang sempurna, maka keluar dari ini adalah selain dari orang gila, selain dari orang stres, apa lagi? Selain dari orang yang mabuk, memiliki akal yang sempurna, dia mampu merenungi ayat Allah ini, mampu merenungi penciptaan langit, penciptaan bumi. Mustahil itu ada dengan sendirinya. Yang mana mereka itu yang bisa merenungi ayat tersebut disebutkan oleh Allah, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka tetap berzikir kepada Allah, mereka tetap mengingat Allah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Itu orang-orang yang cerdas itu begitu. Di saat dia berdiri, dia selalu ingat, dihadirkan dalam dirinya ada Allah Rabbul Alamin. Di saat dia duduk, ada Allah Rabbul Alamin. Di saat dia berbaring, dia mau tidur, hendak dia tidur, Allah selalu ada bersamanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tentang penciptaan langit, dia selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau hadirkan ini semua di hadapan kami ini, langit dan bumi ini. Tidaklah Engkau ciptakan hanya sia-sia begitu saja. Pasti ada rahasia yang tersembunyi. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina azabannar. Jauhkan kami dari azab nerakanya Allah. Inilah sifatnya orang-orang yang punya akal, yang sehat, yang mereka dalam situasi kondisi apapun selalu mengingat Allah Rabbul Alamin. Sehingga Nabi SAW orang yang paling mengenal Allah Rabbul Alamin. Maka keadaan Nabi SAW bersama Allah di bulan Ramadan ini sangat terlihat dari ibadah yang beliau lakukan. Nabi SAW di bulan Ramadan bersama Allah sangat terlihat dari ibadah yang beliau lakukan. Lebih khusyuk, lebih kuat, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya yang bisa kita ambil poin-poin penting dari hadis-hadis yang kita baca, yang kita kumpulkan dari hadis Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, dan kitab-kitab Siyam yang lainnya. Terdapat yang pertama, Nabi SAW siyamuhu fi syahri Ramadan. Ini puasanya Nabi SAW di bulan Ramadan. Ya, maksudnya di sini adalah kita menjelaskan sifatnya puasanya Nabi SAW. Gimana puasanya Nabi SAW? Yang pertama dari berbuka dan sahur beliau. Berbicara tentang buka dan sahur beliau adalah beliau hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala tanawulil iftar was suhur. Beliau orang yang serius. Orang yang serius, tidak pernah bergurau, tidak pernah main-main dalam memperhatikan sahur dan berbukanya. Yang kedua, ta'jiluhu li iftar haitsu kana yuftiru qabla yusalli al-maghrib wa kadza ta'khiruhu bis-suhur lis-suhuri haitsu kana yatanawwalu qabla adzan fajr sani bi qalil. Yang kedua, Nabi sallallahu ketika
datang berbuka, beliau menyegerakannya. Dan ketika mau sahur, beliau mengakhirkannya. Dan beliau melaksanakan buka dulu sebelum sholat maghrib maksudnya. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu dalam sebuah hadis dikatakan, la yazalun nas bi khairi ma'ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa berada di kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ini hadis Bukhari. Dalam hadis lain juga disebutkan, la yazalud dinu zahiran ma ajalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Islam akan tetap selalu selalu langgeng syariat Islam ini, atau selalu jaya syariat Islam ini selama manusia menyegerakan berbuka. Jangan diakhirkan. Karena kalau diakhirkan itu adalah caranya orang Yahudi dan orang Nasara. Ya, sudah jelas azan sudah masuk, nanti dulu. Jadi tunda-tunda, diakhirkan berbukanya. Ini gayanya orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian iftaruhu sallallahu alaihi wasallam ala ratabin ala tamrin aw ma'in wa targhibu fi suhrin naftamrin. Iya. Berbicara buka dan sahurnya Nabi SAW, beliau itu berbuka dengan rutab. Dan kalaupun tidak menjumpai rutab, dengan kurma, tamar. Kalaupun tidak jumpa dengan air, bahasa sederhana kita, kalau nggak ada yang kurma muda, rutab itu kurma muda, yang tua pun jadi. Jadi buka itu ya nggak ada yang muda, yang tua pun jadi. Kurma rutab. Iya. Bukan istri, Pak. Kalau istri, ada istri muda, saya bisa isi dengan istri muda. Kalau puasanya ini bukan dengan istri tua, enggak. Ini kurma. Kita bicara dengan kurma. Enggak ada yang muda, yang tua pun jadi. Enggak ada yang tua, air pun cukup. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain juga dikatakan, kana Rasulullah sallam yuftiru ala ratabat qabla an yusalli, fa in lam takun ratabat fa ala tamara, fa in lam takun hasawati min al-ma. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau berbuka dengan kurma muda. Kalau enggak ada kurma muda sebelum salat beliaunya, kalau enggak ada kurma muda maka dengan kurma tua. Kalaupun tidak ada maka dengan air atau seteguk air. Artinya jika mau berbuka apa yang mudah untuk kita, maka buka. Apa yang sesuatu yang mudah. Mafhum dari hadis begitu. Misal kita lagi safar atau macam, enggak cari kurma, enggak ada. Mudah enggak ada. Air pun juga enggak ada. Adanya roti. Ya sudah, apa yang mudah, jangan ditunggu nanti bukanya di mana? Di tempat rumah makan perhentian bis. Subhanallah, ini mengakhirkan berbuka. Ya. Maka apa yang ada sama diri kita, bukalah. Ya. Ini mafhum dari hadis ini. Dan juga dalam hadis ini kita ngambil poinnya juga tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi SAW kalau berbuka itu enggak neko-neko. Dan juga sebagai seorang suami minta sama istrinya jangan neko-neko juga. Nabi itu berbukanya sederhana saja. Tamar. Ya, dengan rutab atau tamar atau air saja. Kalau lihat Masya Allah Bapak Ibu sekalian di zaman sekarang ini, ya seakan-akan kalau tidak berbuka dengan nasi padang, itu kan ada yang lebih mahal dari nasi padang menu berbukanya. Kata Ruiz, ada yang lebih mahal dari nasi padang berbuka, ada ya, gurami ya. Ya, 1 ekor gurami, itu belum disebut buka namanya, enggak. Masya Allah. Jadi kalau enggak ada itu saya enggak mau buka, enggak juga. Nabi SAW luar biasa, bukanya sederhana saja. Dan apa rahasianya ikhwan? Kenapa kita, ya Anda belum pernah meneliti ya, hanya mendengar dari guru ke guru saja. Ternyata dalam 1 kurma itu atau 3 kurma itu kalau dikombinasikan dengan 1 piring nasi sudah cukup. Iya. Maksudnya dari kadar gulanya, ya, atau kalorinya itu sudah 3 kurma sudah cukup. Mungkin ada dari dokter kita di sini atau ilmuwan yang meneliti
satu kurma itu berapa. Nah, dan itu sangat kenyang, ya itu sangat kenyang. Ya. Padahal di zaman Nabi SAW itu makanan mewah itu ada, makanan mewah selain dari rutab dan kumal itu ada. Ya, ada onta, ada kambing, ada laban, susu dan seterusnya, ada gandum dan seterusnya. Tapi Nabi SAW ya berbuka, menampakkan kepada kita berbuka seperlunya, dan itu juga cukup menggambarkan dengan ya dunia yang sedikit ini, yang sebentar ini kita menahan lapar berapa jam itu, kemudian hanya diguyur satu teguhan air, berapa butir kurma, hanya sesaat saja sudah bisa membuat kita kenyang. Dan juga terdapat hikmah juga kenapa Nabi SAW makannya berbukanya kurma atau air itu untuk likuwati al-jasad atau libadan li taati rabbi, untuk taat kepada Allah, kuat kita. Kalau kita makan kenyang-kenyang atau iftar kita terlalu berlebihan, ana rasa kita sepakat. Kalau perut dalam keadaan penuh semuanya, gimana reaksinya gimana? Paling malas iya, kemudian ngantuk iya, jadi tidak ada khusyuk lagi. Kalau mau makan besar silakan. Makan besar kapan? Setelah taraweh. Iya. Ustaz, saya pengen makan nasi juga. Itu asal habis sholat maghrib sedikit saja. Saya cukupnya saja. Jangan bahasa kita sekarang itu apa? Ini saya harus balas dendam ini. Iya, saya sudah siang hari tidak makan, tidak minum. Nih apa yang menu yang nampak saya mau hajar, saya mau habisin semuanya. Iya, bukan makanannya dihabisin, dia pun juga ikut habis. Ia pun juga ikut tenggelam. Iya, sirna dari ibadah maksudnya begitu. Luar biasa. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat juga dikatakan, dakhaltu ana, ini hadis dari Abi Atiyah, wa Masruq ala Aisyah, aku bersama Masruq ya masukin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Faqilalah, aku bertanya kepada beliau, rujulani min ashabin, ada dua orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW, kilahuma la khair, mereka kedua-duanya adalah orang-orang yang baik. Ahaduhuma yu'ajil maghrib wal iftar, orang yang pertama ini adalah orang-orang yang menyegerakan berbuka. Wal akhar yu'akhirul maghrib wal iftar, yang kedua orang yang mengakhirkan maghrib dan mengakhirkan iftar. Faqalat, Aisyah mengatakan, may yu'ajilul maghrib wal iftar, mana orang yang menyegerakan maghrib dan berbuka tadi? Berkata, qala ana Abdullah. Qala Abdullah, dia adalah Abdullah, dia adalah hambanya Allah. Qalat hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau menyegerakannya ya berbuka puasa. Dalam hadis lain dikatakan, ni'mas sahur mu'min at-tamr, ni'mas sahur mu'min, jadi sahur yang paling nikmat, paling lezat, paling bermanfaat bagi orang mukmin itu adalah kurma. Luar biasa ya. Pasti ada. Ini Nabi berbicara seperti ini bukan hanya hawa nafsu, melalui risalah dari Allah. Allah kabarkan, Nabi Muhammad, bukalah engkau dengan kurma. Dengan kurma itu Allah akan berikan nutrisi-nutrisi yang sudah mewakili makanan-makanan yang lainnya. Ya pada saat itu makanan sangat banyak zaman Nabi SAW, buah-buahan, anggur, segala macamnya ada zaman Nabi SAW. Tapi dipilih dijadikan kurma sebagai makanan favorit untuk berbuka. Ya makanya orang mukmin itu ketika mau cari pembukaan yang dikejarnya adalah tamar, kurma. Tapi ini bukannya Nabi SAW dari beribadah puasa Nabi. Kedua adalah beliau berdoa sebelum berbuka puasa, beliau berdoa. Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, waktu mustajabnya seorang berbuka, waktu mustajab seorang berdoa itu adalah waktu ketika dia mau berbuka puasa. 10 menit atau 5 menit kalau boleh ditaksirkan, maka dia angkat tangan kepada Allah, menghadap kiblat, dia berdoa kepada Allah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Abu Hurairah, "Salatun la turaddu da'watuhum an al-imamu 'adil was-sha'im hatta yuftir wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak pernah tertolak. Artinya selalu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga dia mau berbuka. Mau puasa nih, dia mau berbuka, maksudnya waktunya sangat mepet sekali, maka dia berdoa. Dan doa yang terzalimi, orang-orang yang dizalimi, ketika dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada penghalang baginya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang kita ambil dari hadis-hadis yang lain, Nabi SAW ketika sebelum berbuka dia berdoa, ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu doa yang dibaca sebelum berbuka. Kemudian Nabi SAW makan rutab, makan kurma, ya, dan makan yang lainnya, minum yang lainnya. Setelah selesai sempurna semuanya, maka Nabi SAW baca doa, "Dhahaba dzama'u wa batallatil uruq wa syabatal ajru insyaallah." Ya, ini doa setelah ya makan semuanya. Jadi ada pemahaman yang kurang tepat. Sebagian saudara kita baca doa ini sebelum berbuka. Ya. Zahaba dzama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Mungkin sabatal ajru insyaallah, mungkin iya. Tapi yang dua ini, telah basah tenggorokanku, telah hilang dahagaku. Dia belum makan, dia hilang. Gimana? Enggak bisa kan? Mau dahaga tenggorokan kita sudah basah, hilang haus kita, ya minum dulu. Orang belum minum kok bisa hilang? Enggak bisa. Nah, maka dimakan dulu, minum dulu, baru baca doa seperti itu. Kemudian idraku sallallahu al-fajr junuban wa sha'im. Ini juga ibadah yang terjadi di Nabi sallallahu. Beliau mendapati fajar dalam posisi dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Padahal beliau berpuasa. Dan ini juga tersebar di kalangan kita zaman dulu sekali. Pokoknya di bulan Ramadan ini 30 hari ini suami-suami itu puasa dulu. Baik siang maupun malam puasa dari istrinya, artinya nggak boleh berhubungan badan dengan istri. La ilaha illallah, ini kurang paham terhadap syariat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyam rafas." Kan jelas ayatnya. Ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Malam hari, wahai para suami, kalau kalian mau menggauli istri kalian, berhubungan badan dengan istri kalian, halal. Halal kan jelas, enggak perlu tafsir ta'wil lagi. Jelas Allah mengatakan demikian. Buat para ibu, para istri, kenapa malam hari? Karena ketika malam hari disalurkan kepada istri, maka siang hari dia fokus ibadah. Tidak terpikir macam-macam dia. Karena engkau itu, wanita itu adalah pakaian, dan kalian itu pakaian bagi istri kalian. Demikian pula dalam istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan, qalat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr fi Ramadan wa junub fi ghairi hulim wa yaghsilu wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar di bulan Ramadan sementara beliau dalam keadaan junub, hari berhubungan badan, bukan karena mimpi basah. Dan ini juga menunjukkan orang yang sudah menikah pasti mengalami mimpi basah juga. Ya, orang yang sudah nikah pun juga mengalami mimpi basah. Dan Nabi SAW mandi kemudian melanjutkan puasanya. Hadis yang berikutnya dari Ummu Salamah, istri beliau juga. Anna Rasulullah SAW kana yudrikul fajr wa huwa junub wa min ahli. Ini beliau sedang mengkisahkan istri beliau sendiri bahwa ketika bulan Ramadan malam harinya Nabi menjimai beliau, berhubungan badan dengan beliau. Ya, nah ketika yudrikuhul fajr, dan menjumpai fajar, summa yaktasil wa yasum, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Maka di sini ikhwan, kita juga ambil istinbat hukum, ya turunan hukum dari hadis ini menunjukkan azannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu ditegakkan iqamah khusus salat fajar itu menunjukkan lama. Bukan 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Iya. Kenapa?
Kalau 1 menit atau 2 menit antara azan, sudah azan 1 menit jeda, kemudian 2 menit atau 5 menit kemudian, kira-kira Nabi selesai nggak mandinya? Kira-kira Nabi masbuk atau enggak? Hah? Ketinggalan Nabi SAW. Kalau 1 menit, mandi berapa menit butuhkan? Ya, sekurang-kurangnya mandi itu 5 menit sekurang-kurangnya, paling cepatnya mandi itu 5 menit. Apalagi kalau ibu misalnya. Kita kalau nggak bicara ibu karena laki-laki sholatnya di masjid ya. Intinya Nabi SAW mandi itu di waktu puasa itu karena beliau berhubungan badan, menunjukkan soal antara azan dan iqamah itu lumayan panjang waktunya, sehingga beliau selalu mendapati sholat berjamaah. Demikian pula bagi wanita-wanita yang haid dan nifasa wal tahiqu bil junubi wal haid wa nufasa falahuma atanwiya siyam min al-laili idza ra'atha tuhra qabla al-fajr wa illam taghtasila qabla tulu'ihi. Nah, bagi wanita yang haid dan nifas, ketika dia mendapati suci sebelum fajar, maka dia mandi. Meskipun meskipun belum mandi sampai setelah terbitnya fajar. Kemudian Nabi SAW di bulan Ramadan juga sabbahu sallallahu alaihi wasallam al-ma'a ala ra'sihi inda istidadi har wa huwa sha'im. Di sini enggak terlalu panas, alhamdulillah. Tapi di negara beliau, tempat kelahiran beliau, matahari itu kata Luis. Padahal sudah pernah ya. Berapa tuh suhu cuaca waktu itu? Pernah diukur dan kalau yang kami dengar kabar tuh sampai 50 saja. Panasnya gitu kan. Nah, saking panasnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat lain, beliau kehausan. Akhirnya untuk menghilangi tadi, bukan batal tidak, akhirnya beliau guyur tubuh beliau dengan air. Ya, kepala beliau guyur saking panasnya matahari. Maka dia istimbat hukum dalam hadis ini, boleh enggak seseorang mandi jebur kolam renang dalam puasa Ramadan untuk menghilangkan dahaga dan seterusnya? Boleh saja, selama tidak masuknya air ke dalam mulut sampai ke dalam dalam perutnya. Maka seperti ini tidak mengapa. Laqad ra'aitu Rasulullah bil arj yusubbu ala ra'sihi al-ma' wa sha'im min al-ataq aw min al-harj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air ke kepalanya ketika beliau berpuasa dan juga sangat haus atau karena panas. Ini yang pertama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan bersama Allah. Dan yang kedua adalah qiyamuhu al-laila fi Ramadan. Ya, di sini ada lumayan banyak ya. Kita sampai jam berapa, Mas? Hah? Sampai 1:30. Nah, yang kedua adalah qiyamnya beliau. Ya, ini qiyam di sini ya para ulama menjelaskan adalah termasuk di situ yang dimaksud dengan qiyam Ramadan ini membaca Al-Qur'an, salat tarawih atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan di malam itu termasuk qiyam namanya. Jadi tidak hanya sholat saja, tidak hanya baca Al-Quran saja semalam suntuk sampai pagi, enggak. Tapi rangkaian ibadah yang dilakukan malam itu disebut dengan qiyamul lail. Nah, itulah Nabi SAW. Qiyamul lail adalah simatul muslimin, silatus salihin wa nahjat muta'abbidin. Ini adalah cirinya orang-orang saleh, orang-orang yang ahli dalam ibadah. Nah, keadaan Nabi SAW berkaitan dengan banyaknya ayat dan hadis Rasul SAW. Nabi SAW kalau salat tarawih itu ya ihda asra rakaat atau salasa asra rakaat. Nabi SAW hanya 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau riwayat Ummul Mukminin Aisyah, ya, karena Nabi sallallahu salah al-lail masna-masna. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan riwayat Ummul Mukminin, riwayat Ibnu Umar. Adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tarawih itu masna-masna. 2 rakaat dan 2 rakaat salam, 2 rakaat
SAW. Dan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salatnya tarawih Nabi SAW itu 4 rakaat. 4 rakaat. Jangan kalian tanya bagus dan panjangnya. Inilah yang dipakai oleh sebagian saudara kita, kawan-kawan kita di masjid. Ada yang 4, 3, ada yang 2. Ada yang melaksanakan 20 rakaat tambah 3 rakaat dari witir 23. Jadinya itu terjadi di zamannya para sahabat. Di zaman Rasulullah SAW tidak pernah. Ya, zaman Rasul tidak pernah. Maka bolehkah antara 20? Silakan. Dalam perkara ini Ibnu Baz mengatakan hadza amrun muasib. Perkara yang luas. Sah saja mau berapa rakaat pun dia solat, yang penting dalam riwayat katakan masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi bebas seorang melakukan solat sunnah taraweh, jumlah bilangannya bebas. Bagaimana riwayat-riwayat yang banyak, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu riwayatnya di sini. Dan yang kedua, annahu lam yakun yaqumu laila kullah, bal kana yukhlituhu bi qiraatil Qur'an wa ghairihi. Dan Nabi SAW ketika melaksanakan qiyamul lail itu tidak hanya sebatas membaca salat malam, tidak, tapi beliau mencampurkannya, menggabungkannya dengan membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Ya, bahasa kita begini, ya salat sunnah dulu, salat tarawih dulu, ya, kemudian dia menghabiskan malamnya dengan baca Al-Qur'an. Atau juga dia antara sela-sela 4 rakaat ada jeda sedikit, di selanya baca Al-Quran secukupnya. Nah, secukupnya, tidak berlama-lama, ya, sehingga akan memalingkan seseorang darinya, akan membuat seseorang itu dalam hatinya ada ganjalan dalam hatinya. Aturnya dia bisa sholat bersama imam sampai selesai, tapi tidak jadi. Kita lihat sebagian masjid, ya, 2 rakaat salam tapi jedanya sampai sejam. Baca dulu, baca Al-Quran. Nah, di pemukiman, kalau orang nggak biasa melakukan seperti ini, orang-orang akan kabur. Orang-orang akan pergi meninggalkannya. Walau ikhwan kita di pondok-pondok, di mahat-mahat yang ada di Jogja dan seterusnya, ya, hanya secukupnya saja. Kalau bisa akan kita lihat contoh dari para ulama kita itu, hanya seteguhan air atau 2 teguhan air bangkit lagi. Ya, bagi orang yang mau selesai membaca Al-Quran ini, silakan dia sendirian baca Al-Quran. Ya, itu yang lebih bagus. Ya, ini sebagai saran saja, bukan sebuah ada dalilnya atau tidak. Intinya kalau berbicara dalilnya, Nabi mencampurkan antara salat tarawih dengan baca Al-Quran, itu dicampurkan. Boleh setelah selesai salat tarawih atau antara jeda-jeda 4 rakaat seperti itu. Tapi secukupnya. Bagi orang yang ada waktunya luang, ingin berkhawat semalam suntuk bersama Allah baca Quran, silakan, sah-sah saja. Nah, kemudian ini banyak sekali dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Dan Nabi SAW di bulan Ramadan itu, kenapa beliau membaca Al-Quran? Karena Nabi SAW dekat Jibril itu adalah tadarus. Nama tadarus itu ada guru, ada murid. Ya, ada guru, ada murid. Satu nyimak, yang lain, satu yang baca, yang lain menyimak. Kalau salah dibenarkan. Ya, bukan ya satu orang yang membaca, yang lainnya bukan yang tersebar di tangan kita adalah tentang khataman juz. Ya. Kalau dia orang lain membaca, dia menyimak, maka sudah cukup katanya. Enggak gitu. Ya, dia sudah terwakil baca. Enggak. Masing-masing kita membaca. Masing-masing kita membaca. Wallahu taala a'lam bishawab. Inama tadarrus ini saling belajar. Ya, saling ada gurunya, ada muridnya, itu saling berkesinambungan. Kemudian salat tarawihnya Nabi SAW itu sendirian, ya, munfaridan, dan tidak berjamaah. Nabi SAW, maksud kami adalah rutin full jemaah, enggak. Hanya beberapa hari saja, sampai malam keempat Nabi SAW salat tarawihnya. Lebih dari itu Nabi SAW enggak pernah salat sama sekali. Ini menunjukkan apa? Salat tarawih itu sebatas sunnah. Kalau seandainya Nabi SAW salat semalam 30 hari full atau sunnah full, maka sahabat nanti akan menganggapnya satu yang wajib. Satu hari Nabi SAW. Kemudian awalnya Nabi SAW salat di Masjid Nabawi itu sendirian.
Nabi melihat, sahabat melihat, kemudian ikut separuh sahabat yang sholat. Yang sahabat yang lainnya bubar. Kemudian setelah selesai sholat, siang harinya manusia tahaddas, saling berbincang. Wih, Nabi sholat tarawih tadi, sholat ini, sholat ini. Akhirnya lama-lama makin banyak. Malam kedua banyak, malam ketiga banyak, malam keempat banyak. Malam kelima Nabi nggak datang lagi. Sahabat dah ramai semua di masjid. Lihat mana Nabi kok tidak muncul-muncul. Nabi SAW sholatnya di rumah. Iya. Kapan sholat berjemaah dikadakan full? Itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di zaman beliau lah sholat itu menjadi sholat tarawih itu ada yang dalam riwayat dikatakan 23 rakaat, dan zaman Umar juga ada yang mengatakan 36 rakaat. Jadi sangat banyak. Kemudian Nabi SAW masih banyak amalan-amalan yang beliau lakukan, ibadah-ibadah yang beliau lakukan di bulan Ramadan ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita langsung lompat saja. Yang poin yang ketiga adalah tadarusnya Nabi SAW bersama malaikat di bulan Ramadan. Yang pelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah beliau di bulan Ramadan ini sangat dermawan. Artinya beliau banyak sedekah, banyaknya membantu orang-orang di bulan Ramadan ini. Dan yang berikutnya juga Nabi SAW itikaf di bulan Ramadan. Beliau fokus di bulan Ramadan ini 10 akhir, di malam terakhir. Dan yang berikutnya beliau semangat juga mencari malam Lailatul Qadar, sampai-sampai beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau tidak menggauli istrinya selama 10 hari itu, tapi tetap istrinya mengunjungi beliau. Hanya sekedar sapa, salam, tanya kabar, segala macamnya, tapi tetap Nabi SAW melakukan hal itu. Dan juga beliau tawadhu dan sangat zuhud di bulan Ramadan ini. Beliau seorang yang sangat gigih dalam berjihad di bulan Ramadan, dan beliau orang yang menyelisihi ahli kitab di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Ini poin-poin pentingnya kalau kita baca saja syarah dari kitab ini lumayan panjang. Ya, kalau kita yang bisa membacanya, judul kitabnya adalah Hakaza Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Itu judul kitabnya. Demikianlah Nabi, atau beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Salah dan lebihnya atau kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada manusia saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.